Halo, saya Putu Iraja Mahardika dengan NIM 24085410027 dari program studi Matematika. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai MST atau Minimum Spanning Tree sebagai tugas saya, di mana saya diminta untuk membuat MST dengan menampilkan graph terlebih dahulu sebagai inputnya, kemudian menampilkan MST atau Minimum Spanning Tree sebagai outputnya menggunakan algoritma Kruskal. Tapi sebelum itu, sebagai introduksi, penting untuk kita ketahui apa itu MST. MST atau Minimum Spanning Tree ini adalah sebagai salah satu konsep penting dalam teori graph. MST ini digunakan untuk menemukan cara yang paling efisien dalam menghubungkan semua titik atau disebut vertex atau node dalam sebuah graph tanpa membentuk siklus dan dengan total bobot atau weight yang paling kecil. Nah, kita akan memvisualisasikan bagaimana MST ini bekerja. Misalnya, kita ingin menghubungkan beberapa kota dengan jaringan kabel ataupun jalan raya. Nah, ketika kita pasti ingin agar total biaya pembangunannya itu serendah mungkin. Sehingga pada akhirnya MST ini akan membantu untuk menentukan jalur mana saja yang harus dibangun agar semua kota dapat terhubung dengan biaya minimum. Sehingga dari definisi itu, adapun syarat dari MST itu adalah yang pertama, dia itu harus menghubungkan seluruh simpul dalam graf. Yang kedua, tidak membentuk siklus. Dan yang ketiga, total bobot jalur atau H yang dipilih itu harus minimum. Kemudian, kita juga penting untuk mengetahui algoritma Kruskal yang akan kita gunakan dalam penulisan algoritma ini nantinya. Algoritma Kruskal ini adalah salah satu metode paling populer untuk mencari MST. Algoritma Kruskal ini bekerja dengan prinsip greedy, yang artinya selalu memilih jalur dengan bobot yang paling kecil terlebih dahulu. Sehingga langkah-langkah untuk menggunakan metode algoritma Kruskal itu adalah yang pertama, kita akan urutkan semua H dalam graf berdasarkan bobot dari yang paling kecil ke yang paling besar. Kemudian yang kedua, kita akan pilih H dengan bobot terkecil yang tidak membentuk siklus jika ditambahkan hasil MST-nya. Kemudian yang ketiga, kita akan mengulangi langkah 2 sampai semua simpul itu terhubung atau jumlah H sama dengan jumlah simpul min 1. Dan yang keempat adalah kita akan gunakan union find atau disjoint set union untuk memastikan agar tidak terjadi siklus ketika kita menambahkan H-nya. Nah, itu merupakan introduksi dari materi hari ini. Langsung saja kita akan melihat dan saya akan menjelaskan algoritma yang telah saya tulis satu persatu. Di sini bisa dilihat terlebih dahulu pada baris pertama. Pada baris pertama di sini maksudnya adalah doctype HTML. Kita mendeklarasikan bahwasanya ini adalah dokumen HTML yang menentukan bahwa kode yang ada sesuai dengan standar HTML. Pada baris kedua, HTML lang sama dengan en, itu maksudnya adalah menyatakan bahwa halaman ini menggunakan bahasa Inggris. Ini penting untuk akses stabilitas dan juga optimasi mesin pencari. En ini adalah singkatan untuk English, seperti itu. Kemudian baris ketiga atau head atau kepala, ini berisi metadata dan juga pengaturan halaman nantinya, termasuk pengaturan karakter, judul, dan juga gaya. Pada baris keempat, meta Karsat UTF-8 itu maksudnya adalah kita akan mengatur pengkodean karakter untuk memastikan agar karakter non-ASCII seperti huruf dengan aksen atau simbol itu dapat ditampilkan secara benar. Berikutnya, di bawahnya itu ada title Kruskal MST Interactive Title. Ini maksudnya adalah kita akan menampilkan judul halaman pada tab browser nantinya. Di bawahnya itu ada style yang maksudnya berisi CSS yang mengatur tampilan halaman. Tampilan halamannya itu apa aja sih? Tampilan halamannya itu ada body untuk menentukan jenis font. Di sini saya gunakan sans serif dengan menyelaraskan teksnya itu ke tengah atau di center, seperti itu. Kemudian di bawahnya kita akan input type number untuk mengatur ukuran input angka dan juga jarak antar elemen. Ini yang saya gunakan. Kemudian untuk kanvasnya itu kita akan menambahkan garis batas dan juga margin pada elemen kanvasnya.
Kemudian untuk wedge-nya kita akan menata elemen div yang menampilkan input bobot dengan margin dan juga lebar maksimalnya demikian. Nah, seperti itu. Berikutnya di bawahnya ada bagian body-nya. Di bagian body ini akan berisi konten yang akan ditampilkan di halaman. Mencakup apa aja sih? Nah, di sini ada H2, Kruskal MST Interaktif H2. Kita akan menampilkan judul halamannya. Judul halamannya yaitu Kruskal MST Interaktif. Kemudian di bawahnya itu ada label, jumlah simpul, label. Nah, di sini kita akan membuat input elemen kita akan membuat elemen input untuk memasukkan jumlah simpul. Di sini untuk jumlah simpulnya, nah di sini untuk jumlah simpulnya itu ada 5. Jumlah simpulnya itu ada 5 dengan minimalnya itu ada 3 dan juga maksimalnya itu ada 8. Seperti itu. Sehingga maksudnya untuk 5-nya itu adalah otomatis dia itu akan terlihat 5 di bagian pertama ketika kita buka nantinya. Kemudian nah ini di sini pada bagian ini kita akan bisa untuk menentukan jumlah simpulnya itu bisa kita pilih nantinya itu entah berapa kita pilih itu kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Pada baris ke-17 atau di bagian button unclick ini maksudnya adalah pada bagian ini akan ada sebuah tombol yang memungkinkan agar pengguna untuk memicu pembuatan graf ketika nantinya ditekan. Ketika kita tekan, maka grafnya itu akan dibuat menggunakan event unclick generate graph untuk memanggil fungsi JavaScript-nya. Kemudian di baris ke-19 div id wedge ini nantinya akan menampilkan input bobot untuk setiap edge atau garis yang ada. Kemudian selanjutnya di canvas di bagian H3 graf asli terlebih dahulu. Ini adalah untuk judulnya nantinya. Jadi akan ada tulisan untuk graf asli untuk menampilkan bagaimana graf aslinya itu terlebih dahulu untuk gambar graf aslinya. Berikutnya untuk canvas ID di sini maksudnya adalah 2 elemen canvas yang digunakan untuk menggambar graf asli dan juga minimum spanning tree. Setiap canvas itu memiliki ID untuk membedakannya. Nah, di sini untuk canvas untuk graf aslinya dan yang di sini itu untuk canvas ID minimum spanning tree-nya seperti itu. Kemudian kita masuk pada line yang ke-26 atau baris yang ke-26. Kita sudah mulai untuk pengaturan awal dan juga variabel dalam JavaScript-nya. Seperti itu. Dimana di sini bisa kita cermati bahwasanya ada canvas 1, ada canvas 2 yang berbeda. Di sini maksudnya adalah dia itu menyimpan referensi ke elemen canvas dengan ID original dan juga MST. Elemen-elemen ini akan digunakan untuk menggambar graf asli dan juga MST nantinya. Kemudian di sini kita masukkan CTX1 dan juga CTX2. Maksudnya dia itu akan mengambil konteks dua dimensi dari masing-masing canvas yang original dan juga MST. Konteks ini dibuat untuk menggambar pada canvas nantinya, sehingga kita akan tulis lagi untuk lead nodes, age dan juga positionnya. Nah, pada bagian ini kita akan mendeklarasikan ada 3 buah variabel. Variabelnya itu apa aja? Yang pertama ada nodes. Nodes ini adalah kita akan menyimpan simpul-simpulnya itu dalam graf. Kemudian di age itu kita akan menyimpan daftar age yang menghubungkan simpul-simpul dengan bobot tertentu. Kemudian untuk positionnya kita akan menyimpan posisi koordinat untuk setiap simpul dalam ruang 2 dimensi. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang ketiga yaitu fungsi generate graph. Pada bagian ini, nah di sini ada cons. Ya, kita udah masuk di bagian ini, function generate graph. Di sini ada cons parse integer,
get element by ID not count value. Nah, pada bagian ini maksudnya adalah kita akan mengambil nilai dari input jumlah simpul yang dimaksudkan oleh pengguna, kemudian akan mengubahnya menjadi angka integer. Berikutnya pada bagian node sama dengan array.form dan seterusnya. Pada bagian ini kita akan membuat array nodes yang berisi simpul yang dinamai menggunakan huruf alfabet. Huruf alfabetnya itu bisa A, B, C, dan seterusnya sebanyak n simpul seperti itu. Nah, di sini di bagian age ini dan juga position, pada bagian ini kita akan mulai menginisialisasikan array kosong untuk menyimpan age dan objek kosong untuk menyimpan posisi simpulnya nantinya. Pada bagian cost center sama dengan 200 dan juga radiusnya yaitu 150, maksudnya kita akan menentukan posisi pusat dan juga jari-jari untuk menggambar simpul di dalam kanvas seperti itu. Pada bagian selanjutnya itu ada CTX1 dan juga CTX2 seperti itu. Nah, pada bagian ini kita akan menghapus graf yang sudah ada di kedua kanvas agar tidak tumpang tindih ketika kita hendak menggambar ulang. Kemudian kita akan mulai masukkan untuk for let i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, untuk menghitung posisi koordinat setiap simpul dalam lingkaran berdasarkan jumlah simpulnya pada bagian ini. Ya. Kemudian untuk pada bagian baris ke-50 dan seterusnya, kita akan melihat bahwasanya untuk for let i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, dan juga for let j sama dengan i plus 1, J kurang dari N, J++, itu maksudnya adalah kita akan menghasilkan H secara acak antara setiap pasangan simpul, itu akan memberikan bobot acak antara 1 hingga 9 nantinya, seperti itu. Kemudian pada bagian berikutnya, nah di sini kita akan menggambar grafnya. Menggambar graf asli pada kanvas pertama warna hitam di line ke-57. Kemudian di bawahnya, display with input, itu kita akan menampilkan input untuk mengedit bobot setiap edge-nya. Dan di line ke-59 kita akan menggambar minimum spanning tree atau MST pada kanvas kedua warna hijau setelah melakukan algoritma Kruskal seperti itu. Ini warna hijau setelah dia melakukan algoritma Kruskal. Ya, kita sudah sampai pada baris ke-59 seperti itu. Berikutnya kita akan melihat dan juga membuat fungsi menggambarkan fungsi dari gambar grafnya seperti itu. Nah, kemudian langsung saja di sini function draw graph and list CTX color. Kita akan melihat bagaimana kodenya. Di baris ke-63 kita di sini menghapus kanvas sebelum menggambar ulang. Maksudnya adalah ketika kita mengenerate lagi, pastinya kanvas yang sudah ada itu dihapus terlebih dahulu sebelum digambar ulang agar tidak tumpang tindih nantinya. Kemudian di baris ke-64 edge list, ini maksudnya untuk setiap edge dalam daftar edge list, gambar garis yang menghubungkan dua simpul dan menampilkan bobot di tengah garis seperti itu. Kemudian berikutnya di sini kita akan menampilkan bobot edge di tengah garis yang menghubungkan simpul. Ya. Kemudian kita bisa lihat bahwasanya di bagian ke-68 itu ada CTX begin path, dan juga di bagian ke-73 itu ada CTX fill text seperti itu. Pertama-tama kita bisa lihat pada CTX begin path, CTX ARC. Di sini kita akan menggambar lingkaran di sekitar posisi setiap simpulnya nantinya. Kemudian untuk di CTX fill text itu kita akan menampilkan nama simpul di dekat posisi simpul pada kanvas
seperti itu. Kemudian kita akan masuk pada bagian fungsi yang kelima, bagian yang selanjutnya, yaitu untuk fungsi display weights inputnya. Nah, di sini bisa dicermati terlebih dahulu. Kita mulai dari sini, ya. Pada bagian ini kita akan menyiapkan string kosong untuk menyimpan input dari bobot yang akan ditampilkan. Ya. Kemudian, untuk setiap edge dalam graf yang menghasilkan elemen input angka untuk memungkinkan pengguna mengubah bobotnya. Kemudian, di bagian ini, const input sama dengan document.createElement, itu maksudnya adalah kita akan menampilkan input yang dihasilkan dalam div weights-nya itu seperti apa nantinya. Seperti itu untuk pada bagian penampilan dari display weights inputnya. Kemudian kita akan melihat bagaimana algoritma Kruskal digunakan dalam dalam algoritma ini. Ini merupakan bagian yang krusial karena ini menjadi titik poinnya. Nah, di sini kita gunakan const mst kurung buka kurung tutup array kosong untuk menyimpan hasil mst di sini. Kemudian parent dan juga rank ini adalah struktur data untuk mendukung operasi union find. Parent menyimpan induk setiap simpul dan rank itu menyimpan kedalaman pohon untuk optimasi. Parent dan juga rank itu kegunaannya masing-masing. Parent ini untuk menyimpan induk setiap simpul dan juga rank itu nantinya untuk optimasi, menyimpan kedalaman pohonnya. Kemudian untuk find di sini const find ini digunakan sebagai fungsi rekursif untuk mencari induk dari suatu simpul dengan optimisasi path compression. Kemudian untuk const union di sini adalah sebagai fungsi untuk menggabungkan dua set untuk setiap simpul, di mana jika dua simpul berada di set yang berbeda, mereka digabungkan dan dimasukkan ke dalam MST. Kemudian di sini kemudian ada juga untuk ensort a, B a.w min bw. Di bagian ini di line 111 ini maksudnya adalah kita akan mengurutkan edge-nya itu berdasarkan bobotnya itu secara menaik seperti itu. Kemudian ada di sini MST push itu akan menambahkan edge ke MST jika dua simpul yang terhubung itu belum berada dalam satu setnya. Itu merupakan untuk penjelasan dari algoritma Kruskalnya, dan kita akan mengenerate-nya, dan juga ini sudah selesai. Kita akan simpan terlebih dahulu. Kebetulan sudah saya simpan, dan kita akan membuktikannya dengan merunnya, ya. Ini adalah algoritma Kruskalnya. Jumlah simpulnya tertera, kemudian ada graf aslinya, dan ini untuk minimum spanning tree-nya. Agar mencoba lagi, kita bisa generate ulang atau kita buat ulang, ya. Ini sudah saya generate. Ini graf aslinya, masih ada 5 simpul, dan minimum spanning tree-nya itu ya seperti ini. Dan kita ketika di generate ulang, minimum spanning tree-nya juga bisa seperti ini. Itu disesuaikan dengan angkanya yang ada. Jadi dia itu mencari angka yang paling kecil nantinya. Ini dari 3, 2, 5, 7. Ini yang paling kecil. Bisa juga ketika kita misalnya ingin ubah jumlah simpulnya misalnya jadi 6, kita generate
ya dia itu akan berubah untuk grafnya, graf aslinya, dan juga minimum spending tree-nya dia juga akan berubah. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih.